yang 390 ini itu harus bayar lagi. Jadi udah built in quick shift, tapi quick shiftnya kalau mau aktif harus bayar lagi. Gila nggak? Kayak biasa game gitu ya. Jadi mesti DLC-nya nih, ada DLC-nya buat apa di dalam motor ini. Guys, gue mau review motor yang sangat unik, yaitu KTM RC 390, tapi ini bukan kayak KTM RC 390 pada umumnya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ini RC 390 2024 yang cuma ada 2 di Indonesia, dan ini dia salah satunya. Nah, ini dia review khusus di channel Daniel Hermawan. Nah, ini dia guys motornya KTM RC 390 2024. Gue yakin kalian belum pernah ngelihat satu pun ada di jalanan di Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah salah satu dari 2 unit yang seperti yang gue bilang. Ya, ini juga ada tanda tangan dari pembalap KTM nih. Ya, dari 2 unit itu dia ada tanda tangan khusus. Jadi walaupun mungkin ada yang importir umum, itu dia nggak ada tanda tangannya guys. Wow, ini desainnya berbeda banget sama RC 200 yang sebelumnya, ya kan? Di jalanan memang cukup banyak. Nah, ini bukan RC 200 tapi ini RC 390, lebih langka lagi. Ya ini per, buat bodinya ini benar-benar berbeda banget sama yang generasi sebelumnya. Seperti kalian bisa lihat, bahkan dari windshield depannya aja nih, gede banget nggak sih windshield depannya? Lampu depannya juga berubah total, sennya juga sekarang ada di sini. Lalu buat pelaknya juga berubah total. Ya, pelaknya jadi palang 5. Itu berbeda dari sebelumnya. Bodi samping fairingnya semua berubah total, beda banget. Ya, kalau untuk bagian mesinnya, ini kelihatannya masih sama persis. Ya, kita lihatin dulu eksteriornya. Buat tankinya juga berubah total, karena ini ada perubahan signifikan dari 10 liter jadi 13,7 liter. Nah, kalau ini segitiga juga beda ya. Ini juga adjustable, jadi buat keras lembut shocknya itu kalian bisa langsung atur di sini. Ini buat holder-holdernya ya, kiri kanan gitu. Pengeremannya depan pakai dari Bybre. Buat spionnya cakep nih. Gue suka banget modelnya, sporty. Nggak perlu diganti ya, karena kalau diganti juga kayak ribet. Terus buat speedometer ya udah keren banget guys. Nih, ngikutin kayak yang Moge-nya. Ya, dia udah full digital dan gampang banget buat dilihatnya. Ini ada tripnya, battery dan lain-lain. Nah, ya beda banget ya. Koplingnya juga ini enteng banget koplingnya. Untuk tes soundnya ntar kita tes ya. Ini udah ganti Avionics pakai katalis juga. Tadi gue dengerin suaranya enak banget. Nah, ini gue matiin dulu. So, buat fairingnya nih kita lihat lebih detail ya. Ini buat bodi sampingnya seperti ini guys. Kalau dulu tuh lebih runcing-runcing banget, ya kan, lampu depannya juga berbeda. Kalau sekarang ini dia sedikit agak membulat bagian depannya ya. Tapi bodinya benar-benar signifikan berubah. Nah, untuk knalpotnya ini pakai Avionics. Cakep banget Avionicnya. Gue suka modelnya. Kalau buat swing armnya kelihatannya masih agak sama kayak yang dulu ya sebelumnya. Nah, ini pelek belakangnya tuh berbeda. Bannya ini pakai merek Continental nih, tau gue tadi ya. Conti Road nih, Continental. Ya, kaliper belakang Bybre. Tapi kita lihat dulu nih buat bagian mesinnya. Seperti ini guys. Shock breaker ininya juga seperti shock belakang juga ada bawaan WP, mereknya WP ya. Ini katalisnya, jadi knalpotnya pakai katalis, suaranya jadi adem. Tapi tetap lumayan enak kebas karena ganti knalpot ini. Buat rangkanya nih guys, ternyata rangka belakangnya itu dibanding dengan versi sebelumnya itu berbeda. Jadi dia di sini agak nekuk ke belakang, agak tinggi gitu ya. Karena ini secara shape bodinya berbeda banget sama yang sebelumnya. Nah, ini buat joknya, di sini ada tulisan RC juga, bahannya kayak suede gitu. Bodi belakangnya juga berbeda sama yang sebelumnya. Kalau yang RC sebelumnya kan dia jok semua kan, gitu. Nah, kalau ini dia joknya cuma di sini nih. Nah, ini sebenarnya ada behelnya, cuma dicabut sama ownernya karena kelihatannya kurang cakep. Tuh, joknya sih agak tinggi ya tuh dari belakangnya. Lampu belakangnya kelihatannya masih hampir sama kayak yang sebelumnya. Nah, kalau ini bagian belakangnya tuh cakep sih. Walaupun di foto tuh kelihatannya agak aneh motornya sebenarnya ya. Kayak alien-alien gimana gitu. Ini buat bagian belakangnya, sprocket gear belakangnya, swing armnya. Lalu ini buat shocknya ya.
Adjustable. Oh ya, ini WP, adjustable, bisa naik turun. Cuma perlu pakai kunci shock. Jadi belum apa namanya, belum manual. Belum otomatis. Nah, ini buat bodi belakangnya tuh, guys. Ya kan, berbeda sekali ya. Tuh, cakep. Kayak R6 nih lampunya. Nah, buat bagian mesinnya kelihatannya sama persis kayak yang sebelumnya ya, karena memang tidak ada perubahan secara spek juga. Ini pipa bawahnya, footstepnya kayaknya ada sedikit perubahan modelnya. Jujur gue kurang terlalu paham KTM karena jarang ngelihat motornya juga di jalanan. Cuma secara desain jelas berbeda banget ya guys. Tuh, ini bodi sampingnya ya. Nah, ini buat piringannya nih, cakep banget. Beda banget sama yang dulu, piringan sama peleknya yang paling ketara. Ya, ini kelihatannya kayak discnya agak tipis gitu ya. Maksudnya kecil gitu, tapi minimalis gitu. Cakep. Bisa nggak ya dipasang di Satria View nih? Ini cakep sih discnya. Yang upside down tuh, udah ada gini ada juga, keren juga ya. Ya ini bawaan, shocknya racing banget. Nah kalau ini versi adiknya, itu versi kakaknya. Ini 1390 R Evo. Nah, fitur canggihnya guys, ini pada saat speedometer dinyalain, di sini banyak tombol-tombol emote yang bisa kita mainin juga. Ya kalau ini lampu sen, ini fast light ya. Cuma di speedometer ini keren nih. Jadi kita bisa mainin ya, bukan mainin sih, ada fitur-fiturnya nih. Bentar ya, motorcycle, ini traction controlnya, ini udah on, ABS, bisa road, supermoto ya. Jadi ada pilihannya tuh. Kalau supermoto nggak tahu gimana, road juga nggak tahu gimana, udah pasti ini kayaknya bisa lebih ekstrim ya, buat yang mungkin lebih ngebut gitu. Lalu quick shiftnya ini juga on. Nah, fakta menariknya guys buat quick shifter ini di motor ini, kalau lu udah beli motornya, itu nggak bisa langsung pakai quick shiftnya. Jadi quick shifternya itu lu harus bayar lagi ke KTM Austria. Jadi sebenarnya motor ini KTM itu yang ini Ko Wilson juga punya 1390 R Evo, lalu yang 390 ini itu harus bayar lagi. Jadi udah built in quick shift, tapi quick shiftnya kalau mau aktif harus bayar lagi. Gila nggak? Ya, baru tahu ya. Ternyata motor bisa kayak gitu loh. Udah kayak subscribe Netflix gitu kan. Tapi dia sekali bayar. Jadi sekitar 2-3 juta lah bayarnya gitu ya. Lucu ya. Terus di sini ada settings. Settingsnya bisa buat apa nih? Favorites, display theme. Ini speedometernya juga otomatis udah kayak HP ya. Dia bisa night mode, bisa light mode juga waktu siang. Nah kalau ini lagi gelap, ini hitam, dia night mode. Nanti kalau lagi di jalan itu misalnya lagi kena matahari, dia langsung terang. Shift light menu is not available below 1000 km. Oh nggak boleh. Clock date, units. Oh unitsnya bisa diubah. Distance-nya tuh kilometer jadi miles, jadi kilometernya mungkin jadi mph guys ya. Ini tetap kmh aja. Fuel consumption kilometer per liter, gallon, mile US gallon gitu ya. Banyak banget ini. Udah kayak fitur-fitur di HP sebenarnya banyak ya. Jadi waktu motornya dimatiin aja bisa kita mainin. Language tuh bisa pilih bahasa. Kalau mau ala Itali, French, Espanol juga bisa. Service, extra functions apa nih? MTC, ABS. Oh, ini mungkin extra. Oh, extra function ini sepertinya harus bayar lagi, guys. Ya, jadi motor ini kita udah beli, tapi sama kayak apa ya? Ada kayak biasa game gitu ya. Jadi mesti DLC-nya nih. Ada DLC-nya buat apa di dalam motor ini. Gokil. Nah, kita mau dengerin suaranya nih. RC390 2024 pakai knalpot Avionic. Masih neutral, aman. Oh ya, ini dia kill switch-nya semua nyala-nyala tuh. Cakep ya. Langsung aja nyalain deh. Ini masih pakai katalis, jadi suaranya agak adem, tapi enak banget, nggak bohong. Modelnya cakep banget nih guys. Coba lampu belakangnya nyala tuh. Suaranya enak banget, nggak bohong, nggak sakit di kuping, adem. Ini lampu belakangnya nyalain cakep banget ya guys, LED udah bawaan, dan juga lampu depannya, sebentar kayaknya ini mesti dinyalain dulu. Lampu LED depannya ada 2 biji kanan kiri ya ini ya.
Nah, itu dia tadi buat suara knalpot ya. Jadi buat spek mesin ini sama persis guys kayak yang sebelumnya. Yang model sebelumnya itu dia 373 cc dengan sekitar 43 horsepower. Nah, cuma kapasitas tangkinya itu berubah total nih dari 10 liter dia jadi 13,7 liter gitu. Jadi tangki lebih besar dan ada sedikit penambahan torsi sekitar 0,2 Nm dari 17 jadi 17,2 ya. Itu yang gue baca-baca di website kemarin. Tapi karena ada penambahan tangki ini, jadi dia beratnya menambah sekitar 17 kilo. Nah, mungkin gue nggak tahu juga apakah karena rangkanya atau karena yang lain-lain gitu ya. Tapi buat berat cukup signifikan. Nah, jadi itu dia guys, buat nge-review KTM RC390 2024 ini. Gimana menurut kalian nih? Cakepan model yang dulu atau model yang sekarang ini? Kalau gue personal, gue overall suka banget sama model yang baru ini. Karena dari side fairingnya, tankinya, bodi belakangnya, itu cakep banget. Velgnya juga gue suka, piringannya gue suka, terus juga cockpitnya dan juga speedometernya, itu cakep banget. Coba buat bagian depannya memang agak unik, dia agak bulat, berbeda banget sama yang dulunya, gitu ya. Tapi overall ini cakep banget, ya. Nah, gimana menurut kalian motor ini? Komen pendapat kalian di bawah, dan jangan lupa follow buat sosmed-sosmed gue yang lainnya, buat konten-konten gue yang lainnya juga guys. Kalau bermanfaat, boleh komen dan subscribe. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye.